Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bersama kami di podcast An-Najah. Kali ini pada malam hari ini bertemu lagi dengan Renal, dan di sini Renal gak sendiri juga. Ada Bang Saka di sini. Ya, Nah, apa kabar Bang Saka? alhamdulillah baik. Jadi malam ini juga kita lagi ujian. Nah, dari ujian ini semoga udah mohon doanya supaya lancar dan dapat Amin. nilai bagus Kabur. dan bisa menuntut ilmu lebih dalam lagi. Amin. Nah, jadi Bang Saka kabarnya kayak gimana ini? Baik, kabarnya baik. Jadi Ngomong kita lagi ujian apa? ujian ini Tahfimul Quran. Nah, jadi di Tahfimul Quran ini kita itu mengertikan lah, memahami tentang isi Al-Quran. Nah, jadi mau bahas apa dari Tahfimul Quran ini? Mau tentang apa aja? Kita bahas khalifah aja. Ya udah, khalifah itu bermakna pemimpin kan, pengayom, penjaga, pengurus. Nah, salah satu khalifah itu di bumi itu siapa? Salah satunya Ya Nabi Muhammad khalifah. Tapi kalau dibilang salah satunya ya sebenarnya kita juga termasuk dalam khalifah. Iya, termasuk. Itu manusia, seluruh manusia itu bertugas untuk menjadi khalifah di bumi. Iya, memang. Dan bisa menjadi khalifah kita juga asal bertahap juga sih, kayak mempelajari ilmu agama Islam Ya, gitu. juga ya harus berilmu. Iya, ilmu agamanya ada, ilmu dunianya ada, jadi biar seimbang. Ilmu dunia supaya dia nanti di dunia gimana dia menjalani kehidupan dunia dengan ilmu dunia, dan ilmu akhirat sebagai bekal atau sebagai ilmu supaya untuk dia beribadah, dan sebagai bekal bagaimana nasib dia nanti di akhirat gitu. Tadi kan kata Bang Saka, ilmu itu kan untuk bekal ibadah. Ya. Nah, ibadah itu terbagi menjadi berapa? Ibadah itu terbagi menjadi dua. Apa? Ibadah mahdhah sama ghair mahdhah. Kalau ibadah mahdhah itu ibadah yang langsung seorang hamba kepada Allah. Kayak misal contoh sholat, ya kan, puasa. Nah, yang tahu berdoa, yang tahu cuman kita sama Allah doang. Iya sih. Iya. Nah, sama yang kedua tuh ghair mahdhah. Ghair mahdhah itu ibadah hamba kepada Allah melalui perantara atau interaksi makhluk. Contohnya kayak kita sedekah buat masjid, buat pesantren, itu nyapuin jalan supaya ketika orang lewat tuh enak nih. Nah, itu ibadah ghair mahdhah. Jadi sebenarnya dua-duanya penting. Jadi nggak cuman kita sholat aja tapi giliran di sosialnya kurang, kita kerjanya cuma sholat ya nggak itu nggak seimbang. Jadi harus diimbangin nih ibadah mahdhah sama ghair mahdhah. Nah, tadi kan ghair mahdhah sama mahdhah juga kan harus seimbang. Nah, emang kalau efek dari gak seimbang tuh apa sih? Nggak seimbang. Umpama kalau misalnya ibadah mahdhahnya yang ibadah cuma langsung sama Allah, cuma ditingkatin, dan kita tanpa yang kita nggak ibadah ghair mahdhah, kita nggak laksanainnya sama aja bohong. Kita minta langsung ngobrol sama Allah gitu ya. Ini ibarat kata gini lah, contohnya langsung kita terus zikir, doa, baca Quran atau sholat itu dibanyakin, sedangkan orang lagi kesusahan di depan rumah kita nggak bantuin, kan orang kerjanya sholat gila, ngaji mulu, giliran ada orang kesusahan kagak mau dibantuin. Jadi bakalan ya kayak gitu. Ada yang nggak suka sama kita. Kalau emang manusia tuh ya ada aja yang nggak suka, tapi ketika kalau kita kayak gitu ya ada jiwa sosial kita, karena kita hidup di sini bukan sendirian, kita hidup di dunia tuh kan rame-rame. Sedekah. Iya, sedekah itu nggak cuman di dunia, kita bukan kita sendiri kita minta sama Allah, enggak, ada orang-orang yang harus kita bantu, yang harus kita sedekahin, yang harus kita bantu gitu. Oh, jadi gitu. Nah, terus tadi kalau
hubungan dari ibadah sama khalifah itu apa? Khalifah. Khalifah itu tugasnya di bumi itu ngapain? Tugasnya di bumi. Nah, kan khalifah tadi. Hubungannya itu ketika khalifah turun di bumi, itu dia memiliki tugas diturunkan di bumi, diutus di bumi. Sama kayak kita. Misalnya kalau kita kerja disuruh kerja, karena kita memiliki tugas, punya tugas. Iya. Nah, sama kayak khalifah. Ketika khalifah turun di bumi, kita punya tugas. Tugasnya apa? Ibadah. Ibadah tadi. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita di dunia itu bahagia, ya kan, bahagia dunia dan bahagia akhirat, dan mungkin bisa masuk surga bebas siksa neraka gitu. Jadi ketika orang ibadah itu kan ada yang ibadah nanti kita dihapus dosanya dan ditambah pahalanya gitu kan hal. Nah, ketika kita di akhirat kita udah gak punya dosa, kita punya pahala, nah kita bisa tuh masuk surga tanpa disiksa dulu di neraka. Nah, tapi kalau kita punya dosa yang nggak mau kita harus nanggung dulu di neraka. Harus masuk neraka dulu buat ngebersihin dosanya itu. Ibarat kata baju kotor kan, ya baju kotor, walaupun walaupun yang kotor tuh nggak begitu banyak, cuma di sini doang, misalnya di bagian lengan doang yang kotor nih. Nah, kan itu kan titik kecil aja lah, titik kecil itu, padahal yang lain masih bersih kan, tetap harus dicuci biar dilihat enak gitu. Nah, sama dan harum. Iya, sama kayak ibaratkan manusia gitu, kalau masuk surga, ini orang cocok gak masuk surga nih, ini orang udah bersih belum nih gitu. Nah, oh iya bang, kan khalifah itu kan ada yang bermaknanya memimpin. Nah, kayak Nabi Muhammad kan memimpin pasukan perang. Nah, kalau di sini maksudnya pemimpin apa sama kayak gitu, kayak memimpin di kelas gitu atau di mana? Kalau pemimpin kan bisa bermakna memimpin siapa aja, kayak misalnya kalau bisa memimpin rumah tangga gimana supaya kita menjadi pemimpinnya, kita memimpin orang supaya orang itu juga bisa ikut beribadah gitu sama kayak kita, supaya orang itu bener gitu. Memimpin diri sendiri juga supaya diri kita tuh bener, terus kita beribadah. Kalau orang yang belum bisa beribadah, nah kita pimpin tuh, kita ajak lah, ini ayo ibadah nih sama kita gitu. Nah, apa sholat dulu nih, kita sholat, dan baru kalau ketika ya udah sholat udah bagus nih, baru kita ajarin baca Quran. Oh, baca Quran udah bisa nih, baru puasa, dikit-dikit dulu gitu. Ini memimpin orang supaya mereka itu nggak hancur gitu, nggak berantakan. Jadi harus ada yang memimpin agar tidak berantakan. Iya, biar nggak berantem gitu kan. Lagi pula kan kalau ada yang berantem kan harus dipisahkan juga. Iya, makanya tuh gunanya khalifah ya kayak gitu. Nah, jadi inti dari khalifah sampai akhir tuh kayak gimana? Intinya ya khalifah, manusia itu diturunkan sebagai khalifah kan di bumi. Khalifah itu harus berilmu. Jadi intinya khalifah diturunkan di bumi untuk beribadah. Dan beribadah itu menggunakan ilmu, ya kan? Ilmu dunia untuk khalifah menjalani keseharian hidupnya di dunia, dan ilmu akhirat untuk bekal beribadah kepada Allah dan nanti gimana nasibnya dia di akhirat. Nah, dan ilmu itu kita kan beribadah. Ibadah itu kan ada ibadah mahdhah dan ibadah mahdhah, yaitu ibadah dibagi menjadi dua. Ibadah mahdhah itu yang ibadah langsung seorang hamba kepada Allah, dan ibadah mahdhah itu ibadah yang melalui interaksi makhluk gitu kan, seperti sholat, zikir, puasa, itu ibadah mahdhah. Dan ibadah mahdhah seperti infak gitu. Nah, itu semua harus dijalani dengan ikhlas. Harus ikhlas. Itu misinya ibadah. Jadi kalian tadi abang jelasin dari awal sampai akhir, Renal gimana nih, Fang? Menurut Renal yang Renal tangkap tuh apa sih? Nah, oh jadi khalifah itu diturunkan ke bumi itu kan itu untuk menjadi pemimpin, pengayom dan segalanya lah.
dan dari situ harus berilmu, dan misinya berilmu itu beribadah dan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan bisa sukses masuk surga dan bebas dari api neraka. Yang Renal tahu segitu. Dan cukup sekian, mohon segitu, mungkin segitu aja, dan mohon doanya untuk kita yang lagi ujian, Bang Saka dan Renal sendiri. Mungkin dari Renal pun masih banyak salah, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan dari semua salah itu mungkin datangnya dari Renal sendiri. Mohon sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.